Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan, Prodi Sosiologi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran dan biografi dari Herbert Spencer. Oke, check it out. Udah lama nih nggak pakai helmet, aduh kangen wak. Oh iya, maaf nih sebelumnya pakai topi, soalnya habis botak, jadi kayak nggak enak aja dilihat. Filsafat merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pemikiran dan hasil pemikiran, yang selanjutnya dispesifikasikan menjadi berbagai cabang. Berbicara pemikiran, tentunya dalam mempelajari filsafat berarti juga mempelajari para tokoh-tokoh pemikir filsafat. Kemudian disebut dengan filsuf. Hal ini penting dilakukan agar pengetahuan yang didapat dalam mempelajari filsafat dapat berlangsung maksimal. Ada berbagai cabang ilmu filsafat di antara filsafat pendidikan, filsafat sosial, filsafat politik, filsafat seni, dan lain sebagainya. Dalam setiap perkembangan ilmu dalam filsafat, tidak akan terlepas pada sumbangan pemikiran dari para tokoh filsafat, misalnya di bidang sosiologi, yang akan mempelajari masyarakat yang disebut dengan manusia. Salah satu pemikir yang banyak membahas mengenai teori itu adalah Herbert Spencer. Tokoh fundamental yang lahir di masa Victorian, perannya di bidang sosiologi bahkan juga evolusi, memiliki pemikiran-pemikiran yang tajam dan mendetail. Untuk itu, seorang ilmuwan yang kerap disapa Spencer ini menarik untuk dipelajari. Biografi. Lahir di Inggris, tepatnya di Derby pada 27 April 1820, dialah Herbert Spencer, tokoh filsuf sosiologi, evolusi, antropologi, psikologi, bahkan juga politik yang mendunia pada masanya. Hingga sekarang pun namanya masih sering disebut-sebut dalam buku panduan referensi dalam bidang biologi, sosiologi, maupun psikologi. Pria yang tak lulus sekolah ini mengenyam pendidikan bersama ayahnya yang selanjutnya diteruskan oleh pamannya di usia 17 tahun. Pria yang kerap dipanggil Spencer ini sudah menjadi insinyur di pembangunan jalan kereta api. Ketertarikannya pada biologi muncul dari pekerjaannya di Birmingham sebagai insinyur jalan kereta api. Hal inilah yang selanjutnya menarik perhatiannya di bidang evolusi, yaitu ketika ia memulai pemeriksaan pada fosil yang diambil dari pemotongan kereta api. Filsuf sosial Inggris yang pernah dekat dengan Marian Evans ini melanjutkan karirnya di bidang jurnalistik, menjadi penulis dan redaktur sebuah tabloid mingguan keuangan yang penting pada saat itu untuk kelas menengah di atas 1850. Pada tahun yang sama, ia juga menerbitkan bukunya The Social Static. Buku ini banyak membahas mengenai filsafat politik. Meski juga menyinggung persoalan evolusi, tahun 1852, ia menerbitkan sebuah artikel The Development of Hypothesis. Ia pun bergerak di bidang pemerintahan, salah satunya dia berperan sebagai mediator. Tahun 1855, ia bergerak di bidang psikologi dan evolusi. Kemudian pikiran-pikirannya tertuang dalam The Principle of Psychology, edisi pertama. Tahun selanjutnya, 1858, Spencer memiliki minat di sosiologi. Dia menyusun gagasan survei di bidang biologi, psikologi, sosiologi, dan etika dari sudut pandang evolusi. Kemudian di tahun 1862, dia menulis bagian pertama dari Scientific Philosophy, atau disebut dengan filsafat sintetik, yaitu First Principles, membahas tentang banyak prinsip evolusi. Spencer memperkerjakan peneliti untuk membaca dan meneliti sumber-sumber budaya etnografi dan sumber sejarah dan mengaturnya sesuai dengan sistem yang Spencer rencanakan. Hasil dari usaha ini diterbitkan dalam beberapa edisi atau volume yang terpisah dengan judul The Descriptive Sociology. Karya ini diterbitkan antara tahun 1873 dan 1881. Edisi selanjutnya tidak diterbitkan karena alasan finansial dan diterbitkan setelah kematian Spencer. Tahun 1873, Spencer menulis The Study of Sociology. Dalam karya ini, dia menjelaskan mengenai tatanan nasional. Selanjutnya, buku ini disajikan sebagai buku rujukan atau textbook di Yale. Buku ini memiliki dampak yang kuat di Amerika. Sebelum penerbitan jilid terakhir The Study of Sociology pada 1896, Spencer telah dinobatkan sebagai seorang filsuf dan ilmuwan yang terhormat. Buku-buku karya Spencer banyak dibaca dan pandangannya mendapat perhatian besar di dunia. Misalnya buku Principles of Biology telah diadopsi sebagai buku panduan biologi di Oxford. Principles of Psychology juga digunakan oleh William James sebagai buku untuk 2 mata kuliah. Pada saat itu Spencer menjadi pusat perhatian di dunia akademik.
Tahun 1867, ia diminta menjadi calon kandidat untuk jabatan guru filsafat mental dan logika di University College London, namun ia menolaknya. Antara tahun 1871 dan 1903, ia mendapat tawaran tidak kurang dari 32 penghargaan akademis, tapi dengan sebuah pengecualian, dia menolaknya. Dia pun juga menulis The Man versus the State, yang isinya mengenai masyarakat manusia dengan institusi yang bernama negara. Kemudian Spencer meninggal di usia 83 tahun di tahun 1903. Pemikirannya, lantas bagaimana bisa seorang insinyur jalur kereta api ini mampu menjelaskan biologi, sosiologi, psikologi, evolusi, bahkan juga politik secara mendetail? Hal ini bermula dari hasil pemeriksaan dan pengamatan fosil terkait dengan pemotongan jalan kereta api yang dilakukan Spencer. Kemudian tertarik pada biologi dan evolusi. Pertama, di sini saya akan jelaskan mengenai pandangan Spencer tentang evolusi. Baginya, bahwa masyarakat manusia dapat dipelajari secara ilmiah dan juga dapat dipelajari dengan pandangan evolusioner. Dia juga mendeskripsikan evolusi dan menerapkan konsep evolusi secara sistematik pada alam semesta pada umumnya dan masyarakat manusia pada khususnya. Baginya, alam semesta ini terdiri dasarnya materi dan energi. Dia menjelaskan di sini dimaksudkan bahwa perubahan dari keadaan yang relatif terbatas, tidak pasti, homogenitas, ke keadaan yang relatif pasti, masuk akal dan heterogenitas. Sebuah evolusi bagi Spencer dilihat dari suatu hal yang sederhana menuju kerumitan dan melalui sebuah proses yang berturut-turut dengan pembedaan-pembedaan tertentu. Evolusi masyarakat manusia dapat dilihat melalui struktur lapisan tanah, iklim bumi, kemudian dilihat pada kumpulan ras, peradaban individu, segi politik, agama, ekonomi, dan tingkat aktivitas manusia dari kegiatan konkret hingga yang abstrak. Jadi bagi Spencer, evolusi itu dimulai dari hal yang sederhana sampai menuju hal yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti adanya seleksi alam, dilihat pula dari proses sebab dan akibatnya. Menurutnya, sesuatu yang kuat atau yang mampu memperjuangkan hiduplah yang akan berhasil, sedangkan yang lemah dan malaslah yang akan tersisih dengan sendirinya dan kurang berhasil dalam hidupnya. Kalau di bidang sosiologi, pandangan-pandangan evolusi Spencer lebih menjurus pada evolusi tingkah laku manusia, sehingga dalam hal ini mengerucut pada sosiologi. Dalam hal ini, ia telah menerbitkan 3 jilid berjudul The Principles of Sociology. Spencer memiliki gagasan yang jelas mengenai ilmu perbandingan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip evolusi. Ia berpendapat bahwa kemajuan organisme dari jenis rendah ke tinggi adalah jenis kemajuan dari keseragaman struktur. Ia juga mempertahankan pola sebab akibat dalam memandang suatu masalah, misalnya dalam kaitannya dengan perilaku masyarakat manusia, maupun semua hal yang berasal dari alam. Tokoh yang tidak menyukai sejarah ini pernah menyatakan bahwa ia hanya tertarik pada sosiologi yang lebih berkaitan dengan sejarah. Baginya sejarah itu ibarat bangunan, sedangkan sosiologi adalah batu bata yang berkaitan satu sama lain. Untuk itu, kenapa dia lebih minat terhadap sosiologi daripada sejarah? Ia pun berasumsi bahwa sejarah yang berisi tentang nilai-nilai praktis disebut dengan sosiologi deskriptif atau deskriptif sociology. Spencer juga berpendapat bahwa kesejajaran antara organisme biologis dan masyarakat manusia. Hal ini dilihat dari bentuknya, tiap individu dilihat dari masyarakat pembentuknya. Cara melihatnya pun dengan metode-metode sistem-sistem dan pengaturan yang sistematis. Kemudian digunakan untuk menentukan kesamaan antara organisme tunggal atau individual dan organisme sosial. Kesimpulan, Spencer yang meninggal di usia 83 tahun telah memiliki peran besar di dunia di bidang sosiologi, evolusi, antropologi, tipologi masyarakat manusia, pembagian kerja, struktur sosial. Meski pengaruhnya akhir-akhir ini hanya sedikit, namun setidaknya Spencer juga memiliki sumbangan yang besar, khususnya di bidang sosiologi dan antropologi. Sebagian besar pemikiran Spencer berada pada pola tatanan masyarakat, yaitu apa yang menjadi pengaruhnya, bagaimana masyarakat berkembang, faktor apa yang menjadi penghambat dan pendukung pengembangan masyarakat dan hasil apa yang diperoleh. Hal ini berkaitan dengan pandangannya terhadap hubungan kausal atau sebab akibat. Pun ia sering mengulangi pernyataannya terkait bahwa yang menjadi pengaruh segala gejala dan fenomena apapun tidak terlepas dari faktor budaya dan lingkungan yang mengakibatkan proses seleksi alam. Baginya, ilmu sosiologi telah menjadi landasan bagi ilmu lain seperti psikologi, antropologi, ekonomi, politik, evolusi, dan sejarah. Buat dia, bahwa sosiologi itu diibaratkan batu bata yang tersusun sedangkan bangunannya adalah ilmu-ilmu lain. Disinilah letak filsafat Spencer. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out me.
Oh grace, every time you come around I feel okay. Help me see color in